Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sunnah itu bagaikan bahtera Nabi Nuh. Barang siapa yang menaikinya, maka ia akan selamat. Sedangkan barang siapa yang menyelisihinya, maka ia akan tenggelam. Imam Malik bin Anas. Nah, mari anandaku sekalian, kita pelajari sunnah Nabi kita. Kita berusaha untuk mengamalkannya satu persatu, sedikit demi sedikit, hingga ringan rasanya kebiasaan itu untuk dijalani. Semangat, insya Allah kita adalah golongan umat yang akan selamat. Baik anakku, insya Allah hari ini kita akan membahas tentang pelajaran 4. Bersih itu sehat. Nah, hari ini dengan subbahasan tata cara bersuci. Nah, Ananda, seperti yang kita telah ketahui bersama, bahwa agama Islam sangat peduli tentang kebersihan dan kesucian. Oleh sebab itu, Islam mengatur dengan detail sekali bagaimana tata cara dalam bersuci. Adapun beberapa tata cara bersuci yang akan kita bahas hari ini meliputi: pertama istinja, kedua wudu, ketiga tayamum, dan yang keempat yaitu mandi wajib. Mulai dari istinja. Istinja dalam keseharian kita kenal dengan istilah cebok. Artinya yaitu cara yang kita lakukan untuk membersihkan diri dari najis, baik setelah buang air besar maupun buang air kecil. Istinja atau cebok sangat dianjurkan menggunakan air. Namun, jika tidak ada air, dapat juga diganti dengan tisu, daun, batu, ataupun benda kesak lainnya. Saat melakukan istinja, usahakan agar tangan kanan menyiram kubul atau dubur, sedang tangan kiri kita mengusapnya sampai bersih. Jangan sampai terbalik ya, antara tangan kiri dan kanan. Kedua yaitu wudu. Wudu adalah ibadah yang sangat penting, karena merupakan syarat untuk dapat melakukan sholat. Dengan berwudu, seorang muslim dapat terbebas dari hadas kecil. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kakimu. Quran Surah Al-Maidah, surah ke-5, ayat yang ke-6. Adapun rukun wudu itu ada 6, yakni pertama niat, ini disertai dengan membaca bismillah. Kedua, membasuh muka. Ketiga, membasuh kedua tangan sampai dengan siku. Keempat, mengusap sebagian kepala. Kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan terakhir yaitu tertib, alias tidak boleh terbalik. Nah, adapun tata cara wudu yaitu pertama, baca niat dulu.
nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala. Saya berniat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu membaca tasmiyah Bismillahirrahmanirrahim atau paling singkat Bismillah. Dalam sebuah hadis dikatakan, tidak sempurna wudhu seseorang kalau tidak dimulai dengan Bismillah, dan tidak sah sholat seseorang jika wudhunya tidak sempurna. Jadi membaca Bismillah ini sangat penting dalam wudhu. Berikutnya yaitu mencuci telapak tangan sampai pergelangan tangan maksimal 3 kali. Berikutnya yaitu berkumur-kumur dan istinsah. Maksudnya yaitu mengambil air sepenuh telapak tangan lalu memasukkan sebagian air tersebut ke dalam mulut untuk berkumur, sedang sebagiannya dimasukkan ke dalam hidung dengan cara dihirup dan mengeluarkannya kembali. Ini juga maksimal 3 kali. Berikutnya membasuh muka, yakni mengalirkan air ke seluruh muka. Batas muka itu adalah dari tempat tumbuhnya rambut di kening sampai dagu. Adapun batas belah kiri dan kanan yaitu pangkal telinga kiri dan kanan, maksimal juga 3 kali. Berikutnya membasuh kedua tangan sampai siku. Ingat ya, bukan mulai dari siku tapi sampai ke siku, jangan sampai terbalik. Ini juga maksimal 3 kali. Berikutnya mengusap kepala dan kedua telinga, yaitu dengan mengusapkan kedua telapak tangan yang telah dibasahi dengan air ke kepala bagian depan sampai ke belakang tengkuknya, kemudian mengembalikannya lagi ke depan kepalanya. Setelah itu langsung dilanjutkan dengan memasukkan jari telunjuk ke lubang telinga, sedangkan ibu jari menggosok telinga bagian luar. Nah, untuk ini cukup 1 kali saja. Adapun jika airnya sudah kering, boleh ngambil air sekali lagi untuk diusapkan ke telinga. Berikutnya yaitu membasuh kedua kaki sampai dengan mata kaki, maksimal juga 3 kali. Lalu membaca doa setelah wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas salihin. Nah, terakhir yang perlu diingat, semua rangkaian tata cara wudhu ini harus dilakukan secara berurutan alias tidak boleh terbalik ya. Berikutnya yaitu tayamum. Tayamum adalah salah satu cara bersuci atau taharah dengan cara mengusapkan debu ke wajah dan tangan sampai dengan siku. Tayamum dilakukan apabila terdapat sebab tertentu yang menyebabkan seseorang tidak dapat menggunakan air untuk wudhu atau mandi, baik karena memang airnya tidak ada atau kondisi tubuhnya yang tidak memungkinkan untuk terkena air, seperti sakit yang menurut prediksi dokter akan bertambah parah atau semakin lama sembuhnya apabila terkena air. Adapun tata cara tayamum, pertama dengan berniat untuk melakukan tayamum. Kedua, dengan menempelkan kedua telapak tangan pada tanah atau benda yang mengandung debu yang suci. Jadi nggak mesti tanahnya, yang penting ada debu suci di benda tersebut. Ketiga, tepuk atau tiup kedua telapak tangan kita dengan tujuan agar debu-debu kasar yang menempel di telapak tangan kita berjatuhan. Berikutnya, usapkan debu yang ada di telapak tangan kita itu ke seluruh bagian wajah kita. Lalu, ulangi lagi menyentuh tanah atau benda yang ada debu sucinya untuk kemudian ditepuk dan ditiup kembali. Terakhir, usapkan debu tersebut secara bergantian ke tangan kanan dan kiri kita dengan batasan sampai ke siku. Atau untuk beberapa situasi apabila tidak memungkinkan, diperbolehkan sampai ke pergelangan tangan saja. Allahu a'lam. Berikut yaitu mandi wajib. Mandi wajib merupakan cara bersuci dari hadas besar. Adapun tata cara mandi wajib, pertama berniat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Kedua membaca basmalah. Ketiga berwudu sebelum mandi.
Keempat, menyiramkan air ke seluruh tubuh dengan merata. Dan kelima, menggosok tubuh dengan tangan. Nah, saat melakukan mandi wajib ini, kita disunnahkan untuk mendahulukan anggota badan yang kanan daripada yang kiri. Serta dianjurkan juga untuk memakai wewangian seperti shampoo dan lain-lainnya. Demikian anak-anakku, mulai sekarang mari perbaiki cara bersuci kita sesuai dengan aturan dan ketentuan syariat, ya nak? Banyak maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.